Oke, terima kasih Asnaris. kepada Bang Al-Khaidar. Terima kasih banyak yang telah memaparkan tentang kontribusi tulisannya di buku ini. Dan jadi juga sangat menarik, yaitu menjelaskan tentang demokrasi ya, yang masih jarang kita dengar di telinga kita. Mungkin untuk term kedua kita persilakan dulu kepada Mbak Irene Gayatri. Beliau adalah peneliti LIPI dan juga kandidat doktor di Monash University. Kepada Mbak Irene, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. selamat sore waktu Indonesia bagian barat. Di Australia di sini udah jam 7. Mohon maaf kalau suara saya kurang jelas, tapi semoga jelas kali ini. Sebentar saya ganti virtual background-nya dulu. Saya terima kasih dulu pertama kepada panitia nih, gara-gara Angga nih. Dapat naskah 656 halaman, harus baca ngebut sebagian selama 2 malam, lumayan juga. Tapi topiknya aja saya memberi garis besar paparan ya. Yang pertama saya apresiasi pada buku ini, Populisme, Politik Identitas, Demokrasi, dan Kebebasan, yang sebetulnya mencerminkan persoalan yang tidak hanya melanda negara-negara demokrasi yang kalau dalam beberapa teori itu disebut sebagai full-fledged demokrasi. Indonesia olah-olah menjadi negara parsial demokrasi setelah sebelumnya sejak 1998 melakukan banyak perubahan secara institusional maupun termasuk juga legislasi dilengkapi sehingga lebih inklusif. Namun demikian memang ada kecenderungan yang paradoksal dalam demokrasi. Tidak hanya kita lihat di Indonesia saja, tapi juga di Australia maupun di Amerika Serikat sebagai rujukan dari Western liberal democracy yang memang menghadapi tantangan dalam konteks identity politik yang cenderung ekstrim. Nah, di sini saya pertama ingin apresiasi pada beberapa tulisan karena kalau saya bisa kelompokkan di situ ada beberapa bagian yang secara khusus mengulas dimensi identitas Islam kaitannya dengan demokrasi. Ada beberapa yang mengulas secara khusus, saya bisa katakan bahwa kalau seperti suicidal bomber, kemudian itu kan satu bentuk ekstrim dari ekspresi identitas juga sebetulnya. Baik dari right wing white extremist seperti yang terjadi di Australia atau yang di Amerika kemarin kita lihat berbondong-bondong datang ke White House pasca pemilu terakhir, itu juga merupakan salah satu artikulasi dari bentuk ekspresi dan basis identitas. Nah, persoalannya kalau saya langsung menyambung dengan governance, karena saya pikir saya sebagai peneliti politik yang memang beberapa saat ini meneliti mulai dari konteks Indonesia diartikulasikan dalam presidensial, kita sudah memilih memang bentuknya semi presidensial dengan multi partai demokrasi. Artinya ada beberapa faktor yang memang secara institusional dan struktural itu penting untuk menjadi ukuran bahwa demokrasi Indonesia berjalan. Di satu sisi bagi saya, mohon maaf Profesor Al-Khaidar, saya tidak sepakat kalau mengatakan masyarakat Indonesia kita sudah cukup matang dalam konteks demokrasi 98. Kita dulu banyak mendapatkan apresiasi karena despite we had ethnic rifts in several provinces yang banyak membunuh orang, kemudian ada perundingan Helsinki berlangsung tahun 2005 dan hasilnya seperti kita lihat sekarang. Kemudian masih ada persistensi self-determination movement di Papua, dan ada kemerdekaan berlangsung di Timor Leste. Jadi ada 3 periode yang memang menjadi bagian dari sejarah Indonesia belum lagi kalau kita bicara ketika masa demokrasi terpimpin, di mana ada pemberontakan PRRI, Permesta, yang semuanya memang didekati dengan militaristic style. Di satu sisi memang ini tidak menjadi jalan keluar. Maka itu beberapa waktu yang lalu kalau kita perhatikan dengan sabar apa yang terjadi dalam konteks diskurs Indonesia demokrasi. Tidak semua itu mencerminkan ambiguitas demokrasi in practice ya. Meskipun dalam secara teoretik sekarang orang juga banyak melihat apakah ini persoalan sekarang ini Western demokrasinya kah yang persoalan atau actorsnya yang persoalan. Dalam konteks misalnya toh kita semua sudah percaya pada direct demokrasi kan, electoral demokrasi sejak tahun 2004. Koreksi saya kalau salah, pertama kali pilkada langsung tahun 2004. Ya, dan kita ada 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artinya
semua bentuk ekspresi politik yang secara institusional dan yang diwujudkan dalam bentuk legislasi itu juga bagian dari diskurs yang berlangsung pada level demos. Karena kalau kita ingat pada masa Presiden Abdurrahman Wahid misalnya, almarhum, di situ ada kemudian dorongan dari banyak pihak, dari demos sebagai suara inti dari demokrasi, bagaimana teori-teori juga menjelaskannya, demos itu dipisahkanlah ABRI dan di rumah, di mobil, pertama kali. Dan apa dampaknya? Ada sedikit backlash. Pada periode berikutnya, ketika masa Presiden Megawati, apa pendekatan yang dilakukan terhadap Aceh? Kemudian terhadap Papua. Jadi kita bisa lihat memang di satu sisi pendekatan yang gejolak yang mengusung identitas, etnisitas dalam hal ini didekati dengan militaristik karena memang konsep unitary state di Indonesia yang menekankan pada integritas teritorial. Tapi apakah ini tidak didukung konsep ini oleh rakyat dan oleh wakil rakyat di DPR? Didukung. Itu sebabnya saya pikir Pak Profesor Kaidar, kalau saya boleh sedikit refleksi pada referensi mengenai Aceh, ketika mau merdeka, yang ditawarkan adalah syariat Islam karena dianggap itu bisa luring the heart and mind of the freedom fighters of gerakan Aceh Merdeka. Padahal mungkin kalau melihat dari referensinya bukan itu yang diminta. Nah, hal seperti ini tidak bisa dikopi di Papua karena yang diminta sebetulnya kalau saya boleh sedikit subjektif karena berlandaskan hasil penelitian riset di LIPI selama 10 tahun lebih, Jakarta Papua misalnya katakanlah, untuk memitigasi itu ya nggak bisa lah. Kalau kita harus belajar dari Aceh, belajar dari Timor Leste, cobalah pemerintah pusat melihat dengan membuat sedikit percobaan yang sifatnya ini percobaan agenda juga banyak-banyaklah dialog misalnya. Di sana ada berapa ratus suku, mungkin dari pantai karakternya berbeda dengan dari wilayah gunung. Tidak perlu banyak-banyak kirim tentara ke sana karena masyarakat di bawah bisa diajak dialog. Ada partai-partai nasional di sana sebagai bagian dari institusionalisasi demokrasi langsung maupun tidak langsung. Kan dari Aceh, dari Papua pun belajar pada periode yang lalu, seingat saya, sebelum kemudian ada pemberian 100 butir permintaan kepada Presiden Habibie almarhum untuk Papua, ada permintaan agar ditinjau kembali otonomi Papua. Nah, jadi saya pikir memang akan selalu ada keterkaitan, misalnya antara identity politik, pendekatan pemerintah pusat, dan bagaimana supaya tidak ada flare of disappointment. Itu yang sebetulnya harus dijaga dalam konteks demokrasi seperti Indonesia yang memang sebetulnya sangat plural. Jadi saya setuju, misalnya tadi Pak Profesor Kaidar katakan, ekspresi identitas is important. Jelas, itu kalau tidak ada ekspresi identitas, justru hak individu kita yang dilindungi oleh International Convention dan National Law, 6 agama resmi. Alhamdulillah sekarang misalnya di Sumatera Utara Parmalim sudah masuk KTP. Artinya ada improvement dalam konteks institusionalisasi demokrasi yang bisa memadai pluralitas di kalangan masyarakat, termasuk keyakinan beragama dan berkepercayaan. Dulu masa Gus Dur ada Undang-Undang 40 tahun 2008. Undang-undang untuk penghapusan diskriminasi rasial. Undang-undang itu dirumuskan oleh teman-teman di LBH, termasuk almarhum Ucok Purba, kawan saya Esther, yang kemudian melahirkan Undang-Undang 40 2008 sampai sekarang masih menjadi rujukan KUHP untuk memitigasi kasus-kasus yang terkait dengan identity hate speech gitu. Tapi juga ada bukan anomali sebetulnya, tapi ini adalah konsekuensi dari liberal ekonomi dan juga liberal politik. Misalnya undang-undang ITE, undang-undang blasphemy atau blasphemy law. Nah, itu sangat mudah dimanipulasi oleh kelompok kepentingan untuk mengurung orang. Seperti yang terjadi misalnya dalam Pilkada DKI kemarin, kasus Ahok. Ya kan? Itu kita saksikan di mana-mana. Saya pikir itu adalah girah beragama yang salah karena mengkorner orang berdasarkan etnisitas dan juga mencampur adukkan antara meritokrasi dalam politik yang harusnya ada sebagai bagian dari elektoral politik dicampur adukkan dengan gejolak yang kemudian kita lihat secara umum bahwa itu populisme di Indonesia. It's so bad. Tapi memang gejala ini tidak hanya ada di Indonesia, seperti saya katakan tadi, di Australia juga berlangsung kemarin ketika ada pilkada di beberapa federal states. Di
Di Amerika apalagi sangat berlangsung di sana, karena di sana juga ada faktor lain, yaitu asimetrik ekonomi di negara-negara ya, di wilayah negara bagian yang mungkin ekonominya tidak terlalu bagus di wilayah utara atau selatan, sehingga ada fanatisme berdasarkan warna kulit atau ras. Jadi saya melihat buku ini secara kontributif memang penting untuk, apalagi kalau misalnya 656 halaman tuh bisa dikecil-kecil gitu ya, barangkali disebarluaskan sebagai bentuk pamflet atau apa untuk public education. Karena saya sangat berpikir begini, akademisi kita itu sangat mumpuni dan tahu betul apa yang hendak dia masukkan dalam buku, hendak menjadi bagian dari public discourse. Tapi sejauh mana apa yang dibahas dalam buku itu bisa masuk ke kesadaran masyarakat sampai level bawah. Karena kalau kita perhatikan ekspresi identitas yang tadi Pak Haidar sitir, tanpa punya kesadaran governance dan juga memberikan kebajikan bagi publik, karena itu tujuan kita bernegara juga adalah memberikan kebajikan bagi publik, maka itu percuma saja. Jadi misalnya kayak kasus Ibu Lina di mana? Medan, atau ada beberapa kasus lain ketika pemilu di beberapa daerah lain yang mengusung agama dengan secara keterlaluan, ada perda-perda yang memperkuat misalnya di Bali. Kalau kita ingat, ada perda Hindu, tapi bahwa ada konflik sedikit friksi antara pendatang Jawa yang masuk kalangan Muslim, atau di Papua dulu ada kecenderungan untuk menaikkan perda Injil dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi dalam konteks Unitary Republic of Indonesia yang memang membolehkan 6 agama resmi dan juga beberapa, dan juga kemudian praktik berkebudayaan dibolehkan. Nah, saya pikir memang akan selalu ada dinamik itu di tengah masyarakat. Persoalannya adalah, kalau bagi saya secara personal agak terlalu cepat menyalahkan demokrasi, karena memang in reality we live in that concept. Persoalannya adalah pada level apa kita bisa berkontribusi untuk improvement. Improvementnya mungkin secara praktik, karena kita udah ada electoral regime, maka melalui pemilu. Apakah persyaratan pemilunya adalah otak-atik, atau mau masuk lewat apa yang menjadi lahan masing-masing organisasi, kelompok, karena toh kita juga punya communitarian based democracy dan masih berlangsung. Misalnya di Aceh ada Gampong, ada Mukim, di Jawa ada dulu ada kelurahannya, ada kesatuan-kesatuan masyarakat adat terkecil yang memang secara formal lewat undang-undang otonomi daerah dan juga lewat beberapa pasal yang terkait dengan masyarakat adat itu teraktualisasi. Cuman seperti sejauh mana mereka itu bisa kontribusi secara positif dan aktif dalam mengisi ruang-ruang demokrasi yang ruangnya sudah dibuka secara elektoral. Dulu di ilmuwan politik ada jargon begini, tidak mungkin antara dua negara demokrasi konflik. Tapi kita lihat kan, masih ada juga konfliknya, meskipun tidak open konflik atau menjurus perang, tapi persaingan dagang tinggi, trafficking, kemudian ada beberapa hal lagi yang memang kalau dilihat-lihat ya ini memang pentingnya melihat political economy of democracy, termasuk mungkin juga Indonesia. Hal terakhir yang saya ingin sampaikan adalah saya tadi mohon maaf karena ini sangat mendadak. Biasanya saya suka menyiapkan PowerPoint, apalagi untuk merespon buku ya, sebuah buku yang penting. Mungkin lain kali panitia jangan ngundang saya 2 hari sebelum webinar, apalagi kalau mau udah buku gitu kan. Ada beberapa poin yang memang bisa dieksplor, misalnya tadi secara konkret sebetulnya sejauh mana demokrasi ruangnya bisa dimanfaatkan, tapi dengan lebih produktif terhadap kecenderungan untuk memaksimalkan ekspresi identitas, karena oleh undang-undang kita itu dilindungi ekspresi identitas, termasuk hak-hak sosial ekonomi, hak sosial politik, juga religious rights. Pertanyaan dari Pak Haidar tadi saya hanya akan ulangi, sejauh mana praktik beridentitas ini tidak merugikan orang lain, karena itu justru salah. Nah, sejauh mana, yang ketiga poinnya adalah sejauh mana kita bisa menjamin bahwa hal-hal seperti katakanlah pilkada DKI yang sangat konyol itu tidak terulang lagi untuk konteks nasional maupun daerah. Apakah kita sudah punya cukup instrumen yang diserahkan oleh ruang demokrasi untuk menampung pluralitas yang memang konkret di Indonesia ini? Nggak cukup hanya 34 provinsi, tapi juga ada ratusan ribu etnis dan juga bahasa.
ada juga yang sudah punah, kan? Ada di dalam, ada minority religion juga ada. Nah, yang keempat poinnya adalah sejauh mana kita ingat bahwa selain mayoritas juga ada minoritas-minoritas. Mungkin di kalangan majority juga ada minority. Nah, bagaimana kita melembagakan kesadaran-kesadaran yang sifatnya dalam bentuk solidaritas seperti itu supaya kita tidak terjebak pada perangkap politisasi identitas yang keterlaluan dan mencederai hak orang lain untuk berekspresi, bahkan takut berekspresi menampilkan kejati diriannya dalam konstruksi demokrasi yang masih sama-sama kita alami. Saya kira itu saja. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, karena saya barusan dengerin Pak Haidar, jadi lebih banyak nyitir yang dari Bapak. Selain juga sekali lagi selamat kepada terbitan bukunya Pak, dan Pak Hedi Sarajat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya, tapi mohon maklum karena memang diundangnya hanya 2 hari setelah webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Irina Gayatri. Ini sebelum